Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Saudara-saudaraku jil tis'inat, kakak-kakakku, adik-adikku, saya dari marhalah Aswad 97. Berbahagia sekali mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim dengan jil tis'inat yang rata-rata kita berumur 40 tahun. Umur yang terbaik untuk kembali ke jalan Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk mencari jalan pulang ke surga Allah bersama-sama orang-orang yang saleh, insyaallah. Saudara-saudaraku, Ramadan yang sedang kita nikmati ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa memanfaatkannya dengan berbagai macam amal soleh. Kita semua punya sedikit bekal ilmu dari pesantren kita dulu, dan saat inilah kita bisa menebarkannya. Menebarkan ilmu di majelis masjid ta'lim akan mendapatkan manfaat jariah dari ilmu kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah menyikapi Ramadan ini sebagai Syahrul Quran. Syahrul Quran, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Para sahabat menyikapi bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran luar biasa. Sayyidina Uthman ibn Affan dalam athar diriwayatkan bahwa beliau setiap harinya menghatamkan Al-Quran. Wa qila fi sholatihi, katanya di dalam sholatnya, Masya Allah, tabarakallah. Hingga beliau mengatakan, apabila hatimu bersih, maka kau tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Jika hatimu bersih, kau tidak akan pernah merasa kenyang membaca Al-Quran. Pastilah siang malam kita membaca Al-Quran. Kita pun minta kepada Allah, warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki berupa mampunya kami untuk membaca kitab-Mu siang dan malam, pagi dan petang. Para sahabat begitu menikmatinya bulan Ramadan untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Di generasi 4 imam madhab luar biasa. Para imam madhab ini adalah para ulama, para mujtahid di zamannya. Tentunya aktivitas hari-harinya adalah memberi fatwa, mentelaah kitab. Imam Ahmad bin Hanbal yang seorang muhaddits membacakan hadis. Tetapi begitu datang bulan Ramadan, mereka mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Imam Malik menutup majlis fatwanya selama 1 bulan demi bermuamalah dengan Al-Quran. Imam Ahmad berhenti membacakan hadis-hadis yang setiap hari didatangi oleh ribuan murid-muridnya di dalam bulan Ramadan
khusus untuk membaca Al-Quran. Dan Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 60 marrah, 60 kali. Masya Allah, tabarakallah. Tuhan sekalian yang muliakan Allah, sahabat Nabi yang namanya sangat terkenal, Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang hari-harinya dihabiskan di medan perang, mengatur strategi, menghadapi musuh, bahkan terjun sendiri mengangkat senjata. Di suatu malam di kemahnya, dia kedapatan menangis terseduh-seduh. Dan datanglah sahabatnya, "Ma yubkika ya Khalid?" Apa yang menjadikanmu menangis ya Khalid? Dia menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah syaghalani an tilawatil Qur'an." Sibuknya aku berjihad fi sabilillah, perang, mengatur strategi, turun langsung di medan perang, menjadikanku terhalang untuk banyak membaca Al-Quran. Ya khos sekalian, sibuk berperang dan sedikit membaca Al-Quran disesali oleh Khalid bin Walid. Bagaimana dengan kita? Sibuk apa kita sehingga Ramadan yang 30 hari tidak mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran walaupun sekali? Jauh sekali kita dengan Khalid bin Walid yang sibuk berperang saja disesali karena tidak bisa banyak membaca Al-Quran. Ini sekalian, kita khawatir kalau termasuk orang-orang yang dirisaukan oleh Rasulullah. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30, Rasulullah SAW menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keluh kesahnya ini diabadikan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, "Ya Rabb, sesungguhnya kaumku ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai mahjura." Mahjura dari kata hijrah yang artinya meninggalkan sesuatu yang tidak disukainya. Kalau orang yang mahjura terhadap Al-Quran berarti meninggalkan Al-Quran karena tidak menyukai Al-Quran, atau barangkali Al-Quran tidak menyukainya. Ya Allah, na'udzubillah, termasuk orang-orang yang dirisaukan oleh Rasul. Menurut Ibnu Qayyim, makna mahjura itu ada beberapa artinya. Yang pertama, tidak mengindahkannya. Yang kedua, tidak menganggap penting Al-Quran. Yang ketiga, tidak mengambil hikmah dan pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana mau mengambil pelajaran? Dia tidak mempelajarinya. Dan yang keempat, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa, tidak menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatinya, penenang hatinya, penenang fikirannya, solusi dari segala permasalahannya. Seandainya kita sudah menjadi orang yang apapun kembali kepada Al-Quran, dikembalikan pada Al-Quran, berarti kita menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu definisinya bukan yang harus hafal 30 juz, tapi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai way of life, jalan hidupnya. Bukankah orang yang disebut Rabbani, generasi Rabbani, adalah orang-orang yang terus mempelajari Al-Quran? Bima kuntum tadrusun, karena kamu mempelajari Al-Quran dan terus menerus bersahabat dengan Al-Quran, maka kau disebut sebagai generasi Rabbani. Ikhlas kalian yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku, Jil Tis'ina, Ramadan Karim, Ramadan yang mulia ini, Allah membagikan kemuliaannya kepada orang-orang yang mulia, yang memuliakan waktunya dengan Al-Quran, dengan amal soleh, dengan hal-hal yang baik, apalagi membacanya, mempelajarinya, dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Semoga mata kita yang terjaga hingga malam hari karena membaca Al-Quran
Dan Al-Quran nantinya akan menjadi syafi', akan menolong kita di yaumil qiyamah. Barakallah ikhwas sekalian, saya Hafidz Juliat Nur Khalis, pesantren Mumtaza Banjarnegara, memberikan salam kepada seluruh jil tis'inat, semoga menjadi ahlul Quran. Barakallah billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.